Lah anak 2 tahun lagi ngantuk. You're my son. Ini jadi biru. Oh, makanya dia tahu. Oh, kalau dia megang Tesseract tuh. Oh, What more than that? Love his son. dia anak yang lovey. Lovey sih. Tell me for a purpose. What was it? Tell me! I thought we could unite our kingdoms one day. Bring about an alliance. Bring about. Seru sih. Udah saya capek gitu tiba-tiba dia marah kan. Kalau menurut gue ada banget sih pengaruhnya, karena kan Loki itu kan kayak orangnya tuh dia full of anger ya, sama dia orangnya ya kelihatan lah dia gak bagus gitu emosinya, kayak itu emang ada pengaruhnya sama dia tuh baru dikasih tahu kalau dia tuh diadopsi di umur yang dewasa, karena kelihatan banget dia tuh nggak suka kan sebenarnya di keluarga itu kan. Karena baca studi-studi psikologi parenting gitu bilang kalau anak yang baru dikasih tahu kalau mereka diadopt tuh di umur yang udah dewasa itu mereka bakal numbuhin sense of betrayal gitu loh. Jadi kayak mereka bakal ngerasa di betray sama orang tuanya sendiri, bakal ngerasa dibohongin, sama bakal ngerasa dihianatin gitu. Kebayang sih, soalnya kan kayak ya dia juga udah tumbuh selama itu, mereka percaya kalau misalnya ya ini orang tua gue gitu, ternyata bukan, pasti ada sedih yang lebih dalam gitu daripada kalau misalnya dia tahu earlier gitu. Apalagi kalau udah dewasa kan memori udah kebentuk ya. Kayak the moment dikasih tahu bahwa kamu diadopsi, tapi tuh kan pasti kita ngerasain sedih. Kalau udah gede tuh kita bisa relieve rasa sedihnya itu lagi gitu loh. Apalagi the fact that kayak si kalau misalkan di konteks lo kita dia, semua orang tuh udah tahu kan kalau dia diadopted. Iya, ya kan? bener. Cuman dia doang kan yang Dianya. belum tahu. Kayak bayangin lo find out that lo adopted, terus orang-orang ternyata udah tahu selain lo yang diadopt itu. Makanya ya jadi paham sih sebenarnya kayak kenapa bisa jadi muncul si angernya yang tadi. Mungkin kalau Loki emang dia karena dia itu keluarnya pemarah gitu, mungkin kalau orang lain dia bisa sedih, bisa jadi ngedown, bisa jadi macam-macam kan. Lo tuh pernah baca sebenarnya kayak jurnal gitu, studi gitu bilang kalau malah pas masih kecil sekecil umur 2-4 tahun. Jadi di umur itu tuh seharusnya anak tuh udah dibiasain gitu loh mendengar kata-kata adopsi, bahwa kayak mereka tuh seharusnya udah familiar gitu sama kata-kata adopsi. Kayak pernah nonton ini Modern Family? Adopt! Yay! Okay. Tuh maksudnya kayak gitu tuh malah jadi ngebiasain anaknya untuk mendengar kata adopsi dan bikin mereka tuh menganggap bahwa kata-kata adopsi tuh normal, biasa. Apalagi anak umur 2-4 tahun. 2-4 tahun tuh tahap pre-operational stage. Pre-operational stage itu mereka lagi belajar vocabulary, udah lagi belajar berbicara dengan grammar yang baik, udah mulai menyimpan vocabulary di otak mereka. Dan jadinya alangkah lebih baiknya kalau vocabulary adopsi itu ada di otak mereka, jadi mereka tuh familiar sama itu dan gak sih. Tapi kalau misalnya umur segitu, menurut lo nggak kemudahan gitu? Maksudnya untuk memahami konsep parentingnya dia terlalu kecil nggak sih jatuhnya? Nah, itu gue setuju sebenarnya kalau untuk konsepnya, untuk konsep si adoptionnya sendiri tuh menurut gue emang belum nyampe ke situ. Makanya menurut gue 2-4 itu lebih kayak untuk ngebiasain, karena walaupun dia belum bisa paham konsep abstrak kayak gitu, dia udah bisa inget kata-kata adopsi dan inget bahwa dia tuh diadopsi gitu. Kayak kebayang, iya, soalnya kayak yang lo bilang tadi, kalau 2-4 tuh kan dia masih pre-operational, masih belajar banget vocab gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia udah lebih gede lagi, let's say kayak umur 6-8 tahun, dimana dia udah mau masuk ke concrete operational stage gitu, jadinya dia bisa lebih matang gitu loh. Berarti mungkin disitulah dia lebih bisa dikasih pemahaman gitu loh. Sebenarnya kalau tadi kata lo, iya dikasih tahu nih adopsi itu kamu tuh diadopsi, tapi itu artinya apa tuh baru di si 6-8 itu, dimana di usia itu mereka juga biasanya udah lebih secure gitu loh untuk kayak tahu gue diadopsi tapi juga gak ngerasa terancam untuk kayak jangan-jangan ntar gue ditinggalin. Dan sebenarnya poinnya kayak as soon as possible aja gitu gak sih? Iya, kayak dibagi-bagi mungkin ngebiasainnya di umur segini gitu. Itu ya sih. Kalau anak kecil
pasti nggak bisa kalau misalnya didudukin gitu, ayo kita ngomong serius gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi emang sebenarnya lebih ke dimasukin, diselipin gitu loh ke sehari-harinya tentang ceritanya, tentang kisah adoption story-nya dia tuh gimana gitu. Dan caranya pun ya karena sama anak kecil tadi ya bisa macam-macam. Let's say anaknya udah ngantuk-ngantuk nih, mau tidur, lagi ditemenin sama orang tuanya gitu, ya udah diceritain aja kayak sambil dia udah mau hilang gitu kan, diceritain. Terus juga misalnya mungkin orang tua suka apa sih, nge-keep foto album gitu ya, diliatin ke anaknya. Atau anaknya suka main boneka, diajak untuk bonekanya dimainin kayak untuk nge-play gitu loh, kayak dulu tuh kayak gini loh gitu. Jadi ya karena mereka anak, kita sesuaiin juga, jangan serius-serius banget gitu loh. Jadi lebih dibikin sederhana gitu ya, tapi bener. nggak dibuat-buat gitu. Jadi kayak dia tetap sederhana tapi tetap sesuai dengan story aslinya gitu. Jangan sampai ada yang diubah. Kalimat yang disederhanakan tuh gimana gitu loh. Oke, misalnya lo anak ya, lo anak 2 tahun. Oke. Dikasih tahu kalau misalnya nak, sebenarnya ada banyak cara loh untuk suatu keluarga tuh bisa terbentuk gitu. Salah satunya adalah lewat yang namanya adopsi. Susah dong, anak kecil nggak tahu dong adopsi apa. Terus bisa dikasih tahu juga, kadang emang ada nih orang tua yang dia punya dede bayi tapi ngerasa ternyata sepertinya anak ini bisa lebih senang di keluarga lain deh gitu. Dan di sisi lain ada juga keluarga yang kayak mama dan papa gitu, yang pengen punya anak tapi nggak bisa. Nah dengan kayak gitu baru deh mama sama papa menerima dede untuk akhirnya bisa lebih senang lagi sama keluarga kita gitu. Jadi beneran dibikin jadi simple gitu, di breakdown banget konsepnya tuh seperti apa. Poinnya kalau dari tadi kalimat yang lo keluarin, berarti poinnya adalah si anak tuh ngerti bahwa adopsi itu pilihan dari orang tuanya, emang memilih untuk adopsi gitu ya, out of love gitu kan. Dan emang ya it doesn't mean that the kid is loved any less, kayak dia tetap bagian dari keluarga gitu. Pasti juga orang tua kan selama ngasih tahu kayak pasti ya kayak orang tua ke anaknya biasa lah, dikasih kayak afirmasi, dikasih misalnya dikasih tahu kalau misalnya kita tuh sayang banget loh sama kamu, kamu tuh gak bikin ini tuh gak bikin kamu beda kok dari anak-anak lain gitu kan, kalian tetap anak papa, tetap anak mama, yang gitu-gitu tuh juga pasti berarti banget buat anaknya untuk mendengar itu dari orang tuanya gitu. Affirmation words itu penting gak sih? Karena somehow kayak ada aja kalau anak udah kayak expose sama dunia luar tuh, ada aja orang yang bikin adoption as a negative thing gitu. Kayak ngebantu untuk ngevalidasi juga, kayak nggak mungkin kan anaknya lagi merasa mungkin ya itu negatif tentang adopsinya, terus orang tuanya ya jangan sampai bilangnya jadi udah itu mah kamu nggak perlu sedih, nggak usah dipikirin, jangan nangis, jangan didengerin, nggak gitu. Justru orang tuanya harus bisa bantu dia untuk mahamin, untuk proses, dan kayak ditemenin aja gitu loh. Kalau misalnya ya udah kita tuh di sini orang tua bakal mendampingi kamu. Kalau misalnya tips kalau dari gue mungkin untuk nge-maintain si open communication-nya itu sih, karena kan sebenarnya dari orang tua ngasih tahu ke anak aja itu kan udah termasuk komunikasi yang terbuka gitu ya, tapi gak menutup kemungkinan si anaknya setelah mendengar malah jadi punya banyak pertanyaan gitu. Nah ketika itu terjadi ya orang tuanya juga harus bisa merespons, dan jangan sampai si pembahasan tentang adopsi ini jadi cuma one time thing gitu, tapi sebaiknya percakapan itu dilakukan secara berkelanjutan. Kalau dari gue ada sih paling, tapi ini ya pasti harus dilakuin ya, bahwa jangan sampai ada distraksi nggak sih untuk orang tua. Kan nggak lucu ya kalau misalkan kayak sambil kayak, iya nak sebenarnya kamu itu diadopsi, tidak boleh. Jadi be present gitu.